Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Zinda Lestari. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu apresiasi prosa fiksi. Nah, tonton video ini sampai habis ya. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih apa pengertian dari apresiasi, prosa, dan fiksi. Apresiasi di sini mempunyai arti sebuah kegiatan menghargai, memahami, menikmati, dan memberikan penilaian terhadap suatu karya seni. Sedangkan prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi penulisan prosa, menggabungkan bentuk monolog dan dialog. Fiksi pula mempunyai arti sebagai cabang dari sastra yang menyusun karya-karya narasi imajinatif, terutama dalam bentuk prosa seperti novel atau dongeng-dongeng yang ceritanya diimajinasikan. Nah, jadi apresiasi prosa fiksi ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menikmati, menilai karya sastra fiksi, entah itu novel, cerpen, dan juga lain sebagainya, di mana tujuannya itu adalah untuk memberikan penghargaan kepada penulis terhadap karya sastra yang dihasilkannya, entah itu bisa berupa saran atau juga kritikan terhadap prosa fiksi tersebut. Selanjutnya ada tahapan-tahapan apresiasi prosa fiksi. Yang pertama, tahap penikmatan atau menyenangi. Tindakan operasionalnya pada tahap ini adalah misalnya membaca karya sastra prosa. Yang kedua, tahap penghargaan. Tindakan operasionalnya antara lain melihat kebaikan, nilai, atau manfaat suatu karya sastra dan merasakan pengaruh suatu karya ke dalam jiwa dan sebagainya. Yang ketiga, tahap pemahaman. Tindakan operasional ini adalah meneliti dan menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik suatu karya sastra, serta berusaha menyimpulkannya. Yang keempat, tahap penghayatan. Tindakan operasionalnya adalah menganalisis lebih lanjut akan suatu karya, mencari hakikat atau makna suatu karya beserta argumentasinya, membuat tafsiran, dan menyusun pendapat berdasarkan analisis yang telah dibuat. Dan yang terakhir, tahap penerapan. Tindakan operasionalnya adalah melahirkan ide baru, mengamalkan penemuan, atau mendayagunakan hasil operasi dalam mencapai material, moral, dan struktur untuk kepentingan sosial, politik, dan budaya. Seperti yang kita ketahui, cerpen merupakan salah satu contoh dari prosa. Nah, di sini ada satu artikel menarik menurut Sutarji Kalzumbahri. Ia menulis beberapa penyakit dalam cerpen Indonesia. Yang pertama, abstraksi. Beliau mengatakan bahwa cerpen yang baik adalah cerpen yang mampu mengkonkretkan abstrak, baik itu ide filsafat maupun sistem moral yang harus bisa dikonkretkan dalam sebuah cerpen dan dihidupkan dengan peristiwa, momen, serta karakter. Yang kedua yaitu kecenderungan ingin merangkum banyak ide, hal, atau peristiwa dalam sebuah cerpen. Yang ketiga, kurangnya disiplin dalam menulis, serta kurang menyampaikan gaya bercerita kepada pembaca. Dan yang terakhir, kurangnya keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.